Oke, hari ini kita akan belajar tentang bab 1 mengenai sistem reproduksi manusia. Nah, sistem itu berasal dari bahasa Latin dan bahasa Yunani yang artinya adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Intinya, sistem itu adalah suatu kesatuan ya. Nah, yang terdiri dari beberapa elemen. Kemudian reproduksi itu apa sih pengertiannya? Nah, kita udah tahu kalau misalkan reproduksi itu adalah salah satu ciri dari makhluk hidup ya. Nah, kalau misalkan tidak bereproduksi berarti itu tidak digolongkan makhluk hidup. Nah, pengertian dari reproduksi sendiri adalah proses di mana organisme memperbanyak diri yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup spesiesnya. Maksudnya gimana sih? Di sini ada kata-kata yang perlu kita garis bawahi, yaitu memperbanyak diri yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup spesiesnya. Misalkan kita punya, ini ada 2 orang nih. Kita anggaplah 2 orang ini adalah kakek, satu lagi nenek. Nah, kakek dan nenek kemudian menikah ya, ini mereka menikah, kemudian punya anak misalkan 3. Ini misalkan ibu, ini bibi, ini misalkan yang laki-laki ya, paman misalkan. Nah, ini misalkan ibu kalian. Nah, ibu kalian punya anak lagi. Nah, ini misalkan kamu. Nah, terus punya anak lagi yang kedua. Nah, ini misalkan adik kamu. Nah, ini bibi juga menikah ya. Oh iya, ini menikah dulu ya. Nah, ini misalkan menikah dulu dengan ayah. Kelupaan. Jadi ayah menikah dengan ibu, barulah memiliki anak ya, yaitu kamu dan adik. Nah, bibi juga menikah ya, dengan seseorang gitu, nanti punya anak lagi 1, 2, 3. Paman misalkan menikah lagi ya, menikah gitu, 2. Nah, yang tadinya cuma kakek dan nenek, di sini kakek nenek aja ya, ganti dulu warnanya. Nah, yang tadinya cuma kakek dan nenek nih ya, yang tadinya cuma 2 orang. Nah, yang tadinya cuma 2 orang, yaitu kakek dan nenek, bertambah ya menjadi ibu 1, bibi 1, paman 1. Oke. Ini 1, 2, 3, kamu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bertambah 10 orang, menjadi totalnya menjadi 12 orang ditambah sama kakek dan nenek. Nah, inilah yang disebut bereproduksi. Artinya nanti ini tuh namanya proses di mana organisme memperbanyak diri. Jadi yang tadi cuma 2 menjadi 12 orang total ya, ditambah kakek dan nenek tadi. Gitu, paham ya? Nah, ini bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup spesiesnya. Bayangkan kalau misalkan ini tidak melakukan reproduksi ya, nanti ya cukup 2 aja gitu. Nanti lama-kelamaan bisa jadi hilang gitu ya, kayak hewan-hewan yang udah punah kan gitu ya. Jadi reproduksi adalah ciri makhluk hidup yang bertujuan untuk memperbanyak dirinya. Lanjut ya. Nah, kita lihat dulu yang tengahnya. Kalau baca ini ya, ini adalah peta konsep dari sistem reproduksi manusia. Itu memerlukan pria dan wanita, jadi nggak bisa cuma sendiri aja, atau nggak bisa pria dengan pria atau wanita dengan wanita, jadi harus pria dengan wanita. Nah, yang pria ini memiliki alat reproduksi ya. Ini beberapa diantaranya, ada penisnya, vas deferens,
sama testis. Nah, testis nanti menghasilkan sperma gitu. Kalau di wanita itu ada avidak, ada uterus, ada vagina. Nah, nanti di avidak ini ada ovumnya gitu, ada ovum. Nah, nanti jika sperma dan ovum bersatu di sini, inilah yang disebut proses fertilisasi atau pembuahan. Kemudian ini berkembang menjadi pertumbuhan dan perkembangan embrio. Nah, kemudian akan menjadi, singkat cerita, akan menjadi bayi ya, bayi kemudian dilahirkan. Nah, nanti juga kita akan belajar tentang kesehatan organ reproduksi, tentang kelainan-kelainan dan penyakitnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita hanya akan belajar tentang alat reproduksi atau sistem reproduksi pada pria dan wanita. Oke, nah reproduksi itu disebut juga berkembang biak ya. Jadi intinya bertambah ya. Jadi jangan sampai kalian bingung, berkembang biak itu apa sih? Berkembang biak ya bereproduksi gitu. Atau nanti yang tadi yang bertambah banyak. Nah, oke, ke sistem reproduksi pada pria. Nah, sistem reproduksi pada pria berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut dengan sperma. Oke. Ini ya, ini disebutnya sel kelamin jantan. Nanti ada lagi sel kelamin betina. Nah, kalau di laki-laki atau pria disebutnya sperma. Kemudian sistem reproduksi pria terdiri atas kelenjar-kelenjar untuk saluran-saluran untuk mengeluarkan sperma. Nah, ini organ-organnya ya. Yang pertama ada testis. Testis itu berfungsi untuk menghasilkan sel sperma dan hormon reproduksi ya. Ini yang memproduksi sperma itu ya ini di testis ya. Testis. Gambarnya yang mana sih? Nah, ini testis nih ya. Nah, biasanya ada 2 gitu ya. Kemudian skrotum. Nah, skrotum itu kantong yang di dalamnya terdapat testis dan berfungsi untuk mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. Nah, kalau skrotum itu kantong yang membungkus si testis ini gitu ya. Kemudian tubulus seminiferus, saluran yang terdapat di testis dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Di sini ada nggak? Nah, nanti di sini ada nih. Di dalam testis ini ada namanya tubulus seminiferus ya. Nah, tubulus seminiferus ini berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Jadi di dalam testis ada tubulus seminiferus. Nah, ini adalah saluran yang terdapat di testis dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Kemudian sel interstisial, sel yang terdapat di testis dan berfungsi untuk menghasilkan hormon kelamin pria. Kemudian ada sel Seroli, sel yang terdapat testis dan berfungsi untuk menyediakan makanan bagi sperma. Nah, kalau penis itu alat kopulasinya, ini yang luarnya ya, keseluruhan. Kemudian ada vas deferens, itu menyalurkan sperma ke kantong sperma. Nah, ini spermanya di sini ya, di testis. Kemudian di sini ada saluran. Nah, ini salurannya disebutnya vas deferens ya. Nanti dia akan menyalurkan menuju ke tempat spermanya, disebutnya vesicula seminalis. Nah, kalau untuk urin namanya vesicula urinaria. Kalau untuk sperma disebutnya vesicula seminalis ya. Kemudian ada lagi ductus epididymis, tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. Nah, di sini ya, ini namanya epididymis di sini. Nih di sini. Ini tempat pematangan sperma. Ya. Kalau pembuatannya yang awal tadi di dalam di tubulus seminiferus, pembentukan spermanya di situ. Tapi kalau pematangannya dan penyimpanan sementara sperma itu di epididymis ini. Nah, ini ya. Kemudian ada kantong sperma yang tadi namanya vesicula seminalis ya, vesicula seminalis. Kemudian
ada kelenjar prostat dan kelenjar Cooper menghasilkan cairan semen yang berfungsi untuk memberi nutrisi dan mempermudah gerak pada sperma. Mana kelenjar prostat? Nah, ini ya. Gitu. Oke, kalau di wanita terdapat sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Setiap ovarium mempunyai saluran telur yang disebut tuba falopi. Kedua saluran telur bermuara pada uterus. Leher rahim serviks berhubungan dengan tulang tempat keluarnya bayi yang disebut vagina. Nah, jadi begini. Jadi kalau misalkan kita gambarin ya, kita udah tahu tadi pengertian-pengertiannya. Nah, kalau di sini ada yang namanya ovarium. Nah, ovarium ini pembentukan sel telurnya, sel telur ya, atau ova. Nah, nanti kalau misalkan udah matang di sini ya, di sini ovariumnya ada dua, kiri sama yang kanan. Nanti kalau udah matang, nanti ditangkap ini sama ini namanya fimbriae ya. Nah, kemudian nanti sel telur yang udah matang itu disebutnya berubah menjadi ovum. Nah, jadi si ova ini berubah menjadi ovum ya. Ovum nanti dibahas di oogenesis ya, yang lebih lengkapnya. Pokoknya di sini ovarium itu pembentuk si sel telur. Ovum. Nah, si ovum ini nanti akan menunggu di sini di tuba falopi atau namanya oviduct atau oviduct. Nah, terus di sini ada uterus, kemudian ada cervix di sini, ya ini bagian yang menyempit di sini. Terus di sini ada vagina. Nah, nanti kalau misalkan sperma masuk ke sini, ya dia akan menuju ini tuba falopis ini, oviduct. Nah, setelah ada pembuahan, barulah nanti di sini nanti bayinya gitu. Ya, oke, saya gambarkan lagi ya. Kalau misalkan di laki-laki dan pria itu, ya ini misalkan pria, ini wanita. Nah, dia memiliki yang namanya gonad. Oke, ini namanya gamet. Nah, gonad pada laki-laki itu testis, sedangkan pada perempuan disebutnya ovarium. Nah, testis atau ovarium itu ibaratnya seperti pabriknya. Nah, pabrik ini memproduksi hal yang berbeda. Kalau testis itu memproduksi sperma. Kalau ovarium nanti dia akan memproduksi ova atau sel telur atau sel kelamin betina, ini sel kelamin jantan. Nah, kemudian si ova ini nanti akan menjadi ovum ya. Nah, akan menjadi ovum. Nah, nanti sperma dan ovum itu bersatu. Nah, bersatu nanti inilah disebutnya pembuahan atau fertilisasi. Nah, pembuahan ini nantinya akan menjadi embrio. Nah, embrio ini cikal bakal dari bayi gitu. Nah, jadi pabriknya pertama namanya testis, kalau di wanita namanya ovarium. Si testis menghasilkan sperma, si ovarium menghasilkan ova, nanti ovanya berubah menjadi ovum ya di proses oogenesis. Kemudian antara sperma dan ovum ini nanti bersatu di perut ibu kita atau di wanita ya. Terjadilah namanya pembuahan atau fertilisasi dan akan menjadi embrio dan kemudian menjadi bayi. Oke. Itu aja. Jangan lupa nanti dibaca-baca lagi. Mungkin nanti saya sertakan linknya untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.